Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman multi talent? Nah, saya harap kita semua dalam keadaan sehat sentosa dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baik di sini hari ini saya akan membongkar tuntas jeroan dari satu unit iPhone 17. Oke, jadi di sini sih nggak ada masalah dari iPhone ini sih nggak ada gitu. Jadi saya di sini sengaja membuat konten agar membantu teman-teman sekalian yang mana tahu ada kendala pada iPhone teman-teman sekalian gitu kan, teman-teman semua. Jadi saya di sini membantu untuk bagaimana sih cara mengganti satu part dari iPhone 7 Plus ya gitu. Nah, jadi di sini langsung saja gitu kan. Ya saya mohon juga partisipasinya gitu, untuk berkenan lah mensubscribe channel kita gitu ya, biar supaya saya juga semakin bersemangat untuk membuat konten-konten terbaru tentang apapun yang berbau teknologi seperti itu. Ya mungkin ya ilmu saya juga belum seberapa, ya mana tahu ada yang kurang dari konten saya, bisa dibantu di kolom komentar gitu ya. Nah, jadi langsung aja di sini kita membutuhkan obeng, satu unit obeng dengan mata Y gitu ya, dengan ukuran 0,6. Kemudian ini berguna untuk membuka dari lempeng penutup baterai ya, nanti saya tunjukin. Kemudian ini satu unit obeng, kalau bisa dibilang sih obeng segi 4 gitu, tapi ada matanya di tengahnya itu. Nggak kelihatan jelas ya gitu, tapi nanti bakal saya tunjukin dengan jelas obengnya itu seperti apa. Dengan ukuran 2, ini ukurannya 2 ya. Kemudian obeng bunga ukuran 1,5 ya. Kemudian ini obeng mata segi 5 untuk membuka ini. Oke, jadi langsung aja kita bongkar dari jeroan si iPhone yang akan kita bongkar. Nah, kemudian teman-teman juga butuh ini pinset. Kemudian ini untuk membuka LCD ya. Tapi ya sebaiknya sih pakai kartu yang sedikit lebih lebih lentur. Jadi diharapkan biar nggak ada kerusakan pada iPhone itu tadi. Ya sebenarnya sih pandai-pandai teman-teman aja deh gitu. Gimana cara membuka si LCD tadi. Nah, sepertinya saya salah mata, jadi ini matanya terlalu gede, seharusnya ukuran 1,5, tapi ini saya ambil ukuran 1,75. Nah ini seharusnya ini. Langsung aja kita bongkar. Oke, apa cing. Oke, jadi karena di sini LCD-nya juga sudah pernah dibongkar sebelumnya oleh saya, jadi LCD-nya ini juga udah pernah ganti. Jadi pakai kuku aja bisa gitu. Tapi kalau misalnya LCD teman-teman semua belum pernah dibongkar gitu kan, jadi intinya HP-nya itu masih ori gitu kan, bisa dibongkar pakai ini lem ininya, lem di sini. Leman LCD-nya itu bisa dihangetin. Kita angetin dulu pakai hair dryer ya, seperti itu. Nah, jadi kalau
LCD-nya belum pernah dibuka, seharusnya langkahnya itu kita panasin dulu gitu. Dipanasin dulu sampai melunak gitu. Kemudian dicongkel pakai kartu remi atau kartu joker. Tapi karena di sini HP-nya udah pernah dibongkar gitu kan. Nah, jadi saya hanya menggunakan kuku jari saya. Nah, cara membukanya pun seperti cara membuka buku. Jadi ini posisinya kita buka. Tunggu, saya balikan posisinya dibuka seperti ini. Nah, seperti membuka buku dari jadi seperti itu ya. Nah, ini sudah mulai terlihat jeroan dari si iPhone 7 Plus. Seperti itu. Nah, di sini kita membutuhkan obeng Y untuk membuka si plat itu tadi. Seperti yang saya katakan, kita juga membutuhkan magnet di sini ya. Jadi kegunaan si magnet ini agar obeng baut itu tadi tidak berserakan kemana-mana seperti itu teman-teman. Jadi kita buka dulu platnya, pakai obeng Y tadi ukuran 0,6 guys. Nah, baru dibuka platnya seperti itu. Oke, jelas ya. Baik, kemudian obeng di bagian atasnya kita buka plat di bagian atas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Obeng platnya kita buka juga. Nah, jadi di sini kita mendapati fleksibel. Nah, di sini kita lihat dengan seksama ada fleksibel di sini, ada fleksibel layar, fleksibel LCD. Mohon maaf. Nah, fleksibel LCD ini untuk fleksibel touchscreen. Bisa kita lihat. Ini fleksibel touchscreen, kita buka. Oke, kemudian ini untuk fleksibel dari si fingerprint tadi. Seperti itu ya. Bisa dilihat. Ini fleksibel fingerprint. Oke, kita lepas. Ini fleksibel dari kamera depan, kemudian speaker. Jadi kalau teman-teman ada terkendala dari kamera depan maupun dari speaker nelfon gitu ya, nah itu rusaknya tuh di bagian sini gitu, di bagian ini. Oke. Kemudian di sini kita lihat sudah mulai terlihat ya. Jadi kita review dulu di bagian LCD. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kamera rusak atau bisa dibilang kendalanya speaker nelfon, speaker bagian atas rusak, berarti satu set ini harus diganti. Nah, jadi kalian harus membuka obeng setiap ini satu-satu. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau ganti LCD, nah
kita harus membuka tombol home ini ya, tombol home ini dengan cara melepaskan si plat ini tadi. Nah, jadi di sini harus hati-hati membongkarnya, karena di bagian fleksibel ini ada fleksibel untuk fingerprint gitu. Jadi nggak bisa asal cabut. Kalau misalnya putus dari ini, putus fleksibel fingerprint, otomatis itu kesalahan yang sangat fatal. Karena kalau udah putus fleksibel dari sini, ini nggak akan bakal bisa diperbaiki sama sekali. Jadi otomatis jadi kebanyakan iPhone yang minus fingerprint itu kendalanya di sini. Jadi sang mekanik gitu ya, teknisi itu kemungkinan besar bisa jadi ketika mengganti LCD itu dia itu nggak hati-hati dalam membongkar ini, membuka ini. Jadi fleksibel ini putus, jadi otomatis ya fingerprintnya itu ya nggak akan berfungsi lagi. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang bilang itu karena iOS, saya bisa menjamin itu hoax gitu ya, seperti itu. Jadi kebanyakan fingerprint ini kerusakannya karena hardware, seperti itu ya. Oke, kemudian kita balik lagi ke bagian jeroan di bagian sekitaran mesin. Nah, setelah kita bongkar tadi bagian platnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita bongkar di bagian baterai. Nah, baterai juga harus dilepas dulu. Nah, ini fleksibel baterai. Bisa dilihat ya, ini fleksibel baterai. Oke, jadi kalau teman-teman mau ganti baterai fleksibelnya nih, cukup ini aja dicabut, habis itu lepas baterainya. Lalu selanjutnya kita bakal melepas ini tadi. Sebentar, ini ada yang nyangkut. Kemudian kita bakal melepas bagian-bagian part dari mesin itu tadi ya. Pertama-tama kita buka dulu di bagian atas. Bagian atas ini ada fleksibel, ada penutup plat dari fleksibel si tombol power. Jadi kalau tombol power teman-teman rusak, bagian ini harus dicabut terlebih dahulu, seperti itu. Kayaknya kameranya salah fokus. Kita geser ke sebelah sini sedikit. Jadi ini platnya kita cabut. Nah, di bagian sini nih, ini bagian ini dicabut. Oke. Kemudian untuk membuka kamera, pertama kita cabut dulu kameranya. Nah, itu tadi. Kita cabut dulu kameranya dengan membuka si plat pelindung ya, plat pelindung dari si kamera. Nah, ini udah mulai nih masuk di bagian untuk penggunaan obeng. Nah, ini obeng segi 4 bermata, ada titiknya gitu, ada mata titik. Oke, ini untuk bagian kamera. Kita lihat. Seperti ini. Jadi ini ada fleksibel.
ada fleksibelnya seperti ini. Nah, 2 buah dicabut fleksibelnya. Set. Oke, ini untuk bagian kamera belakang. Sepertinya kalau misalnya di bagian kamera itu jarang ya ada kerusakan seperti itu. Tapi nggak nutup kemungkinan banyak juga yang beredar iPhone 7 Plus yang dia di bagian satunya kamera zoom 1 itu gelap, bagian di zoom 2 kali dia terang, itu karena di kamera ini ya ini rusak gitu. Ini rusak. Nah, jadi otomatis si lensa di di pengaturan mode ya, bukan pengaturan ya, mode potret otomatis nggak akan berfungsi lagi kalau misalnya ini kamera bagian ini rusak, itu kebanyakan. Nah, itu salah satu faktornya itu karena si fleksibel ini jadi juga dia asal ngelepas aja, jadi putus gitu. Bukan karena update iOS seperti itu ya. Jadi kemungkinan salah satu penyebabnya itu tadi HP itu, iPhone itu udah pernah bongkar gitu, udah pernah dibongkar, jadi salah satu kerusakannya seperti itu tadi. Kemudian kita mulai dari untuk membuka ini bagian sini. So diperhatikan ya. Ini bagian sini dulu kita cabut. Tapi bebas sih, gimana enaknya dari teman-teman semua mau mulai dari mana, mulai dari atas, mulai dari bawah gitu, terserah gitu. Saya juga nggak mengharuskan Anda harus dari mana memulainya gitu, atau mulai dari hati yang paling dalam. Ayah kau. Oke. Ini udah mulai bisa kita cabut penutup bagian sininya, bisa dilihat. Penutup bagian sininya, oh ternyata masih nyangkut, jadi di bagian sini ada baut juga. Gimana cara di bagian sini ya, di bagian sini. Oke, ngeblur ya. Di bagian sini ada baut gitu. Mana dia? Di bagian sini ada baut gitu. Jadi harus kita bongkar dulu. Harus kita cabut juga dulu bagian baut di bagian sini. Oke. Nah, di sini kita juga harus menuntut kehati-hatian gitu ya. Karena ini tadi. Karena bisa jadi ini tadi patah. Banyak yang ngeblur ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita cabut lagi. Ini kalau saya nggak salah ya gitu. Itu bagian jaringan gitu ya. Kalau saya nggak salah, mohon maaf kalau saya salah gitu. Saya juga kurang paham spesifikasi lebih lanjutnya gitu kan, bagian part ini. Ini juga ada beberapa baut harus dibuka juga. Nah, ini ada nyangkut. Nah, ini sangkutan yang kecil ini kelihatan yang saya pegang. Yang saya pegang ini. Oke, itu sangkutannya di sini. Salah.
Oke, lanjut. Kemudian kita buka lagi. Ini pakai obeng bunga. Bunga, oh bunga, oh. Goblok sih ya. Kemudian kita juga harus berhati-hati melepaskan setiap fleksibel gitu ya. Oke. Lepas baut pengikat mesinnya. Ini baut di sini. Kemudian ini. Oke. Kemudian di bagian atas lagi ya. Bagian sini udah habis. Jadi bautnya itu mulai dari sini ya, bautnya dari sini, kemudian ini, kemudian di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi baut di bagian sini, bagian atas, baut pengikat mesin. Oke, lanjut di bagian baterai. Nah, baterai tadi seperti yang saya bilang, kalau Anda ingin mengganti baterai, ini fleksibel ini harus dicabut. Kemudian di sini ada, nah, kalau baterai yang masih ori ya gitu, gimana ya, sayang sih sebenarnya gitu. Tapi ya teman-teman juga harus ya demi teman-teman semua gitu ya. Teman-teman juga harus tahu gitu gimana cara mencabut baterai. Ini biasanya setiap baterai yang iPhone yang masih ori bawaan ini ada lem seperti ini gitu ya. Ada lemnya seperti ini. Jadi pelan-pelan ditarik gitu kan. Jadi dia nggak main paksa, main congkel gitu. Dicabut pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Nah tuh ya, nah kan seperti itu. Kalau nggak mau itu nanti deh. Kita cabut aja bagian yang lain dulu ya. Kita lihat, ini SIM tray, jangan lupa untuk dicabut juga. Ya Allah, mana cara cabut SIM tray nih? Ternyata ada SIM tray di sini ya. Oke, tadi saya nyari-nyari SIM tray, ternyata ada di kotak. Nah, SIM tray, SIM injector. Oke, kita cabut. Jadi
kalau misalnya mau buka mesin, ini dicabut dulu SIM tray-nya, karena ini berhubungan langsung ke mesin. Nah, bisa dilihat. Kemudian kita cabut di bagian ini sepertinya sudah semua ya. Nah, ini ada fleksibel di sini. Ini fleksibel penghubung ya. Ini fleksibel penghubung arus daya ya. Arus daya ini sambungannya dari sini dia masuk ke sini. Lihat dari sini, ini fleksibelnya bisa kita lepaskan dulu. Tuh. Oke. Setelah semua baut sudah dicabut, ini juga harus kita cabut juga. Jadi ini ada kabel 2 buah, bisa dilihat kabel 2 buah, kabel kecil. Sabar cing. Tuh ada kabel ya di dekat mesin, jadi itu jangan lupa untuk dicabut. Jadi kita pastiin dulu apakah semua bagian dari si mesin ini sudah Oke. Bagian mesin semuanya. Oh, ternyata belum, masih ada di bagian sini belum dibuka. Jadi kita harus lebih teliti gitu ya. Perhatikan semua baut-bautnya gitu. Apakah semuanya sudah terbuka atau belum gitu. Jadi untuk teman-teman juga harus lebih teliti lah, lihat dari semua baut dari hub iPhone tersebut gitu ya. Nah, ini juga hati-hati karena ini rentan putus gitu. Ini bagian si tombol power tadi, seperti itu. Nah, jadi pelan-pelan kita lepas mesinnya. Teman-teman juga harus hati-hati. Ini masih ada yang nyangkut sepertinya, tapi saya nggak tahu itu apa. Di bagian sini kalau nggak salah. Oke, langsung aja. Gimana nih ya? Oh iya, benar. Ada yang nyangkut di sini. Ternyata itu tuh masih ada baut. Seperti itu ya. Ternyata masih ada baut dari si mesin yang masih tersangkut. Baut dari si mesin yang masih tersangkut, teman-teman. Harus kita lepaskan dahulu. Nah, baru aman. Oke, pelan-pelan kita buka si mesin itu tersebut. Nah, ini seperti yang saya bilang, ini rentan sekali terhadap
kalau sudah putus wajib mengganti tombol power, karena itu satu set tombol power, tombol silent. Nah ini tombol power, nah ini kan tombol power. Oke, bisa dilihat tombol power. Ini fleksibel, jalur fleksibelnya. Nah sangkutnya ke sini si mesin. Nah ini sangkutnya ke sini. Jadi seperti inilah bentuk mesin dari iPhone 7 Plus letter L. Kemudian untuk baterai kita lanjutkan tadi. Jadi nariknya harus pelan-pelan gitu, biar nggak putus di tengah jalan. Seperti kisahku dan dirimu. Kan deh putus dia. Oke, langsung aja kita lihat di bagian, sekarang kita buka di bagian bawah seperti itu ya. Atau nanti kita hot hair kan aja. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya ya teman-teman. Di bagian bawah ini semuanya pakai obeng bunga, nggak ada pakai obeng yang lainnya, jadi kita memerlukan hanya obeng bunga saja. Ada tadi udah durasi setengah jam ya. Jadi ini kegunaan dari si magnet itu tadi teman-teman. Apa cing? Meong 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 meong.
Kemudian di bagian sini oke, langsung aja kita